Shalom, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laura Yunita Anameha dengan NPM 59. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya yang berjudul Evaluasi Struktur Hotel 4 Lantai di Merauke. Yang pertama adalah latar belakang. Urgensi evaluasi struktur. Pertumbuhan infrastruktur di Merauke, khususnya sektor perhotelan, meningkat signifikan. Hotel 4 lantai di Jalan Raya Mandala memiliki fungsi vital sebagai akomodasi, sehingga kelayakan dan keamanannya perlu ditinjau ulang. Bangunan bertingkat memikul beban besar dan harus mampu menahan beban lateral seperti gempa dan angin, mengingat Merauke berada di zona seismik aktif. Banyak bangunan lama tidak sesuai dengan standar desain terkini, yaitu dari SNI 2847/2019 dan SNI 1726/2019. Evaluasi struktur menjadi krusial untuk mendeteksi potensi kerusakan, kekurangan mutu bahan, atau ketidaksesuaian dimensi. Perubahan fungsi atau renovasi tanpa perhitungan ulang juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian distribusi beban. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, keamanan struktur. Apakah struktur gedung hotel 4 lantai di Jalan Raya Merauke memenuhi syarat keamanan berdasarkan SNI 2847/2019 dan SNI 1726/2019? Yang kedua, kondisi aktual elemen. Bagaimana kondisi aktual elemen struktur utama, kolom, balok, plat, berdasarkan hasil inspeksi lapangan dan pengujian non-destruktif. Yang ketiga, rekomendasi teknis. Apa rekomendasi teknis yang tepat jika ditemukan ketidaksesuaian atau kerusakan struktur? Nah, di sini ada manfaat dan batasan penelitian. Yang pertama, manfaat praktis, di mana memberikan informasi teknis kepada pemilik dan pengelola hotel mengenai kondisi aktual bangunan dan tindakan yang perlu diambil untuk keamanan. Yang kedua, manfaat akademik, di mana manfaat ini menambah literatur dan referensi studi kasus evaluasi struktur bangunan bertingkat di wilayah rawan gempa, memperkaya ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini manfaat regulatif, menjadi dasar penyusunan dokumen kelayakan struktur dalam rangka pengerusakan izin atau perpanjang sertifikat layak fungsi atau SLF. Batasan penelitian mencakup evaluasi hanya pada elemen struktur utama, yaitu balok, kolom, plat lantai. Data material ini diasumsikan dari dokumen teknis dan uji NDT, serta analisis struktur berdasarkan kombinasi beban sesuai SNI 1726/2019 dan SNI 2847/2019. Berikut di sini ada tinjauan umum struktur bangunan bertingkat. Yang pertama, sistem struktur. Struktur bangunan bertingkat dirancang menopang beban vertikal, beban mati dan beban hidup, dan lateral gempa angin. Terdiri dari struktur atas, kolom, balok, plat, dan di bawah ada pondasi. Yang kedua itu ada pengaruh gempa. Di zona tektonik aktif seperti Indonesia, struktur harus detail, mampu menyerap energi dan redundan. SNI 1726/2019 dan SNI 2847/2019 menjadi panduan desain tanpa tahan gempa. Yang ketiga, tipe struktur. Klasifikasi meliputi rangka pemikul momen, dinding geser, sistem rangka ganda, dan bracket frame. Perencanaan juga mempertimbangkan batas layanan dan ultimate.
Nah, di sini ada kriteria evaluasi struktur bangunan. Yang pertama ada kapasitas daya dukung. Kemampuan struktur menahan beban rencana atau gravitasi dan literal dibandingkan dengan beban maksimum yang mungkin terjadi. Yang kedua, umur bangunan dan riwayat. Struktur mengalami degrasi seiring waktu. Riwayat pemakaian dan kejadian gempa atau pembebanan ekstrem perlu diperhitungkan. Yang ketiga ada perilaku, duktilitas, dan kinerja seismik. Struktur harus mampu berdeformasi plastis tanpa kehilangan kekuatan signifikan saat gempa. Yang keempat ada kekakuan dan lendutan. Kekakuan yang cukup diperlukan agar struktur tidak mengalami lendutan atau getaran berlebih sesuai batas SNI 2847/2019. Yang kelima, di sini ada kondisi material dan detailing. Pemeriksaan kualitas material, ketebalan selimut beton, korusi, dan kecukupan detailing sambungan tulangan. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi analisis struktur. Yang pertama, pengumpulan data meliputi gambar struktur, spesifikasi material, dimensi elemen, dan riwayat modifikasi bangunan. Jika tidak lengkap, dilakukan pengukuran ulang dan pengujian NDT. Yang kedua, pembuatan model. Bangunan dimodelkan 3 dimensi sesuai konfigurasi aktual. Elemen seperti balok, kolom, dan pelat dimasukkan dengan properti penampang dan material. Yang ketiga, ada penerapan beban. Beban mati, beban hidup, gempa. SNI 1726/2019 dan angin diterapkan. Beban dikombinasikan sesuai SNI 1727/2013 untuk kondisi kritis. Yang keempat ada analisis dan verifikasi. Analisis linear, elastik, dan pushover non-linear statik dilakukan. Hasil gaya dalam deformasi dan rasio utilisasi dibandingkan dengan kapasitas izin SNI 2847/2019. Di sini ada beban yang bekerja pada bangunan. Di sini ada jenis beban. Ada beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Di sini juga ada sifatnya. Beban mati itu permanen, beban hidup itu sifatnya sementara, beban gempa itu dinamis dan lateral, beban angin juga dinamis dan lateral. Di sini ada sumbernya. Beban mati itu sumbernya struktur dan elemen tetap, beban hidup itu sumbernya pengguna, beban gempa itu sumbernya gerakan tanah, dan beban angin tekanan udara. Selanjutnya ada pengaruh terhadap struktur. Beban mati menambah berat total, beban hidup menentukan kekuatan lantai, beban gempa menyebabkan deformasi lateral, dan beban angin mendorong atau menyedot bangunan. Setiap bangunan harus dirancang untuk menahan berbagai jenis beban. Beban mati berasal dari beban berat sendiri struktur dan elemen non-struktural permanen. Beban hidup bersifat sementara, berubah-ubah seiring penggunaan ruang. Beban gempa adalah beban lateral akibat getaran tanah, sementara beban angin adalah gaya akibat tekanan atau isapan angin. Selanjutnya di sini ada metode penelitian atau lokasi dan data. Lokasi dan objek. Di sini penelitian dilakukan pada Hotel 4 lantai di Jalan Raya Mandala, Merauke. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas ekonomi dan berada di zona seismik menengah hingga tinggi dengan karakteristik tanah aluvial lunak. Jenis datanya, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui survei pengukuran. Data sekunder berasal dari dokumen teknis, gambar rencana, dan laporan perencanaan dan standar nasional.
diambil dari SNI 1726/2019, SNI 2847/2019, dan SNI 1727/2013. Baik, yang terakhir ada metode evaluasi struktur dan alur penelitian. Yang pertama, studi dokumen teknis, mempelajari gambar rencana dan dokumen teknis untuk memahami sistem struktur, dimensi, dan asumsi beban awal. Yang kedua, pemeriksaan visual, mengevaluasi kondisi fisik elemen struktur, retaknya, korosi, deformasi, dan mendokumentasikannya. Yang ketiga, simulasi software, memodelkan ulang struktur 3 dimensi menggunakan ETABS atau SAP 2000 dengan data aktual dan beban SNI terbaru. Yang keempat, evaluasi kinerja, melakukan analisis pushover untuk menilai ketahanan gempa ekstrim dan level kinerja. Alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data lapangan, permodelan struktur digital, analisis beban dan evaluasi kinerja, hingga interpretasi hasil dan kesimpulan. Alat yang digunakan meliputi rebound hammer, UPV, cover meter, dan software seperti ETABS atau SAP 2000. Demikian hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.